Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Firman yang saya hormati, selaku guru bidang mata pelajaran Penjases kami. Saya Daniel Afonso dari 10 IPA 3, tepatnya di absen 8. Pada video ini ingin presentasikan hasil dari tugas dari yang Bapak berikan pada pertemuan hari ini. Baiklah, mari kita langsung saja. Di sini kita membahas tentang pergaulan bebas dan kita langsung ke konsepsi awal atau pengertian dari pergaulan sehat. Di sini saya menambahkan tentang pengertian dari pergaulan itu sendiri, yakni merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga mempengaruhi itu satu dengan yang lain. Jadi pergaulan adalah kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu. Mungkin bisa dari individu satu maupun individu lainnya yang dalam ruang lingkup lingkungan sosialnya. Lalu pergaulan yang sehat itu sendiri adalah pergaulan yang tidak terjebak antara dua kutub yang ekstrem, yakni yang terlalu sensitif, ini menutup diri, ataupun yang terlalu bebas, mungkin terlalu terbuka. Lalu konsepsi pergaulan seharusnya lebih menekankan pada hal yang positif, seperti untuk mempertegas eksistensi diri atau menjalin persaudaraan serta menambah wawasan. Pergaulan sehat adalah pergaulan yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan pribadi seseorang dan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma sosial ataupun nilai atau norma kesusilaan dan kesopanan yang berlaku. Dan ciri-ciri pergaulan yang sehat. Ini yang pertama, berakhlak mulia, senantiasa berprasangka baik, pemaaf, jauh dari rasa iri dan dengki, mempunyai sifat pemalu, berusaha menepati janji, sopan dalam bertutur kata, selalu tersenyum, mengucap salam saat bertemu, selalu mengingat pada kebaikan, menjunjung tinggi mengunjungi teman yang sedang terkena musibah, dan membantu teman yang sedang kesusahan, memberikan nasihat yang baik, serta tidak membicarakan aib orang lain, teman ataupun saudaranya ya. Lalu prinsip pergaulan yang sehat. Yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Seperti kita ketahui, agama itu mengajarkan norma semua agama ya, mengajarkan pasti tentang kebaikan. Jadi ajaran dan norma agama tersebut yang diajarkan kepada remaja zaman sekarang, mungkin generasi muda, pastilah mengarahkan mereka kepada yang kebaikan dan juga tentang bagaimana cara tutur kata, bertata krama di kehidupan bermasyarakat ini. Lalu yang kedua, memiliki rasa setia kawan. Peranan teman sebaya yang disertai dengan rasa setia kawanan sangat berpengaruh tuh bagi perkembangan mental, terutama pada remaja, sehingga dapat membuat remaja masyarakat itu menjadi lebih tentram. Lalu yang ketiga itu cerdas dalam memilih teman. Ini mengantisipasi agar tidak terpengaruh sifat yang tidak baik atau tidak sehat. Tetapi dalam hal ini bukan berarti kita menjauhi teman yang mungkin sudah terlanjur oleh pengaruh dari pengaruh pergaulan bebas tersebut. Mungkin boleh saja, tetapi jangan terlalu dekat, ataupun mungkin kita bisa membawa mereka untuk menyadarkan mereka ke jalan yang benar lagi, kan itu merupakan satu hal yang lebih sangat baik. Lalu yang keempat, mengisi waktu luang dengan hal yang positif. Pengaruh dari kegiatan yang dilakukan ini dalam waktu luang ya juga berpengaruh dalam perkembangan dari pengaruh pergaulan remaja. Jadi lebih baiknya jika kita punya waktu luang untuk para remaja, lebih baik kita isi dengan hal yang positif. Jadi kita tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan hal yang negatif tersebut. Misalnya saja menggambar ya kan, mengembangkan talenta kita, hobi kita, memain musik ataupun lain sebagainya. Lalu adanya batasan antara lelaki dan perempuan agar tidak terjadi hal tidak diinginkan. Baik remaja lelaki maupun perempuan ini seharusnya antara lawan jenis lebih baik jaga jarak satu sama lain ya. Dan yang terakhir, menstabilkan emosi di saat yang sulit. Dimana jika kita memiliki masalah itu kita harus hadapi dengan secara tenang, kepala dingin ya kan. Bukan kita secara amarah, bukan pakai emosi, tetapi kita komunikasi dan berpikir secara cerdas terutama. Oke, lalu pengaruh positif dari pergaulan sehat. Ini yang pertama, lebih mengenal nilai-nilai dan norma-norma kehidupan sosial yang berlaku. Jadi kita menjadi mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu yang kedua, lebih mengenal kepribadian masing-masing orang, sekaligus menyadari bahwa manusia itu punya keunikannya masing-masing, jadi kita harus hargai hal itu. Yang ketiga, mampu menyelesaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan diri, seperti public speaking ataupun lain sebagainya. Lalu yang keempat, mampu membentuk kepribadian yang baik, jadi yang bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat. Lalu kita sekarang mengarah kepada pergaulan yang tidak sehat. Pengertiannya, pergaulan tidak sehat atau biasa kita kenal dengan pergaulan bebas adalah pergaulan yang adalah proses bergaul atau bergaulan dengan kita bergaul dengan orang lain. Ini terlepas ya dari ikatan ataupun aturan yang sudah mengatur pada pergaulan secara umumnya, secara normal. Jadi kebalikan dari pergaulan sehat.
pergaulan bebas ini lebih mengarah pada pola perilaku yang merugikan bagi perkembangan diri sendiri maupun orang lain dan berdampak dari dua belah pihak tersebut. Ciri-ciri pergaulan bebas ini yang pertama menghamburkan harta untuk memenuhi nafsu dan keinginannya. Bisa saja dia menghalalkan segala cara ya kan untuk mendapat keinginannya, memenuhi nafsunya, hasratnya. Lalu yang kedua, rasa ingin tahu yang sangat besar, terutama tentang hal-hal yang berbau pergaulan bebas itu sendiri. Yang ketiga, perubahan emosi, pikiran dan pergaulan. Yang keempat, berpesta menggunakan obat terlarang. Yang kelima, berperilaku buruk dalam masyarakat. Dan yang keenam, berpakaian terbuka. Yang ketujuh ini lebih mudah gelisah, tidak sabaran dan emosional, sangat sulit mengatur ekspresi dan emosi ketika memang sudah terpengaruh oleh efek dari pergaulan bebas. Dan yang kedelapan, ini lebih sering mengalami tekanan mental dan emosi ya. Dan masih banyak lainnya sudah saya tentukan di sini. Tapi saya langsung ke topik lainnya, ini penyebab dari pergaulan bebas. Baik. Yang pertama ini rendahnya pendidikan keluarga dan keadaan keluarga yang memang tidak stabil atau broken home, orang tuanya sudah pisah ya. Jadi keluarga ini seperti yang kita tahu sendiri merupakan pendidikan yang pertama dan awal bagi anak ya kan. Jadi jika mereka tidak memperoleh hal itu dengan baik, maka ini benar berdampak buruk bagi mereka. Contohnya saja keluarga yang mengizinkan anaknya untuk berpacaran tapi tanpa ada pengawasan dari mereka. Jadi ini benar-benar berdampak buruk bagi mereka. Nanti terjadi hal tidak diinginkan ya sudah tidak terlalu terlambat saat itu. Lalu ini masih ada banyak penyebab lain yang membuat remaja terjerumus dalam pergaulan bebas, tapi saya tidak jelaskan, tapi saya sebutkan saja. Jadi yang pertama, orang tua yang kurang memperhatikan, ya kurang lebih sama seperti tadi, lingkungan yang kurang baik, sekitar yang kurang baik, jadi lingkungan juga berpengaruh dalam pergaulan remaja. Lalu yang ketiga, kurang berhati-hati dalam berteman, seperti saya katakan tadi. Yang keempat, keadaan ekonomi keluarga, yang mungkin bisa dikatakan kurang mampu, jadi menyebabkan anak putus sekolah dan tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Itu bisa mengancam pergaulan anak tersebut menjadi liar, bisa kena juga dampak dari pergaulan bebas tersebut. Lalu kurangnya kesadaran remaja dan kemajuan teknologi internet, di mana remaja bisa mengakses seluruh informasi yang mengalir dengan deras dan mungkin mendapat mengakses budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang ada. Pergaulan bebas merusak masa depan. Dan ini pengaruh dan akibat dari pergaulan bebas. Yang pertama itu seks bebas. Ini kehamilan di usia sekolah dapat menyebabkan pernikahan di usia dini. Jadi sumber daya manusia di Indonesia ini bisa dikatakan masih belum tinggi ya kan, masih sedang, karena salah satunya juga pengaruh dari pergaulan bebas ini sendiri. Yang kedua, ketergantungan obat. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kriminalitas. Yang kelima, merenggangkan hubungan keluarga. Nggak cuma keluarga ya, teman ataupun siapapun itu juga bisa dikatakan kurang erat lagi dari sebelumnya. Lalu yang keenam, menyebarkan penyakit ya. Yang ketujuh, menurunnya prestasi. Yang kedelapan, yang sudah pasti ini berdosa ya. Mungkin sekarang tidak dirasakan, tetapi di akhirat nanti pasti akan terkena balasannya saja, kita lihat. Lalu ini tentang mengatasi pergaulan bebas. Di sini saya ada beberapa. Yang pertama, memperbaiki cara pandang. Jadi cara pandang atau cara pikir kita ini benar-benar berpengaruh dalam pergaulan kita ya kan. Dimana kita lebih baiknya selalu menanggapi segala sesuatu itu dengan pola pikir yang masuk akal, yang logika, tetapi juga yang positif dan yang baik. Jadi kita padukan dulu dengan ilmu pengetahuan yang kita punya, lalu kita arahkan kepada hal yang positif. Jadi jangan ke arah yang negatif, malah sebaiknya. Lalu yang kedua, jujur pada diri sendiri. Ini memahami diri sendiri ya kan, dan menyadari, lebih ke memahami diri sendiri dan menyadari apa yang terbaik bagi diri kita. Jika kita tahu itu baik, mengapa tidak ya kan. Dan yang ketiga, menanamkan nilai budaya dan norma, mungkin norma kehidupan ya kan. Nilai budaya dan norma kehidupan ini penting sekali untuk perkembangan ya, membangun kepribadian dan meningkatkan keimanan serta sebagai perisai dari pengaruh dari negatif atau pengaruh dari pergaulan bebas. Dan yang keempat, berpikir ke masa depan. Ini karena kan saya masih remaja ya kan, kapanpun itu kayak seperti saat saya memikirkan tentang masa depan, strategi, langkah-langkah apa yang akan saya capai di masa depan nanti, benar-benar buat saya bersemangat. Jadi selagi kita memikirkan hal tentang masa depan, menyusun strategi dan langkah-langkahnya itu dalam menggapai cita-cita yang kita impikan, jadi kita lebih fokuskan ke hal yang itu. Jadi kan tidak ada punya waktu lagi untuk fokus ke hal yang negatif. Jadi memperkecil kemungkinan untuk terkena efek dari pergaulan bebas. Yang kelima, ada sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Sosialisasi terutama di masyarakat ya kan, membuat masyarakat terutama ya remaja mengetahui tentang bahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas sendiri. Ini sebagai langkah pencegahan, jadi setidaknya mereka sudah tahu tentang dampak dari memang pergaulan bebas itu sendiri, negatif ya kan. Lalu yang keenam, menegakkan aturan hukum.
dengan menegakkan aturan hukum dapat memberikan efek jera ya kan pada pergaulan bebas dan menjadi benteng akhir dari untuk menyelamatkan generasi muda di Indonesia. Dimana para orang-orang yang sudah terkena dampak dari pergaulan bebas sendiri itu yang memakai obat-obatan, meminum minuman keras, pasti sudah mungkin jika memang sudah tertangkap dari pihak berwajib pasti akan mungkin dipidana, dipenjara mungkin beberapa waktu, membuat memberikan efek jerah pada mereka, dan itu diharapkan supaya mereka tidak berani lagi untuk mendekati hal-hal yang berbau pergaulan bebas itu sendiri. Dan ini merupakan hasil dari apa yang saya presentasikan di sini. Di akhir ini saya mengajak para teman-teman semua yang sedang menonton video ini, apapun itu, bagaimanapun keadaanmu sekarang, maupun dilanda stres, maupun dilanda banyak sekali musibah, tetapi janganlah pernah sesekali untuk mendekati dari pergaulan bebas tersebut, karena jangan dekati sebelum terlanjur disenangi. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia, marilah kita lebih menuju ke hal yang positif demi membangun negara bangsa Indonesia ini, menuju ke hal yang positif juga, dimana kita generasi muda sebagai penopang ya kan, penopang bangsa sekarang ini, kitalah harapan mereka satu-satunya. Oleh karena itu, karena kita yang sudah cerdas ini, kita tidak lagi bisa terpengaruh oleh pergaulan bebas tersebut. Maka inti dari ini adalah jangan pernah sesekali bergaul atau bergabung dengan pergaulan bebas. Baik, saya Daniel Afonso dari 1043 sekali lagi, dan ini akhir dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Firman, teman-teman yang sedang menonton pada video ini. Saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan salam sejahtera dan terima kasih untuk kita semua.